Langsung saja pemirsa kita bahas terkait peluang Indonesia dalam laga Piala Asia malam ini bersama pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore, Fani. Baik, Bung Joy, melihat peluang Indonesia nanti malam menghadapi Jepang yang disebut sebagai tim terkuat di Asia. Benarkah kemudian menurut Anda kita butuh keajaiban untuk bisa minimal menahan imbang Jepang? Ya, selalu untuk melawan tim seperti Jepang ya, dia kan tim Asia nomor satu lah sekarang di peringkat FIFA. Jadi memang bukan keajaiban juga sih sebetulnya, tapi memang tekad bulat bahwa Indonesia sebetulnya punya kemampuan untuk memberikan perlawanan lah paling tidak. Karena sebetulnya dengan hasil imbang Indonesia sudah cukup aman ya, karena lawannya tinggal Bahrain dengan Oman kalau tidak salah, pesaing di peringkat 3 terbaik. Tetapi memang kita tidak bisa mengandalkan hasil imbang. Kalau bisa sih menang. Cuma memang menang melawan tim terkuat di Asia, peringkat 17, dengan banyak sekali pemain yang tampil di liga-liga terbaik di Eropa, memang agak sulit ya. Tapi memang bukan tidak mungkin. Hanya tebakan terbaik saya memang Sintayong akan memainkan pola yang tidak terlalu ofensif. Karena menurut saya agak tidak masuk akal kalau melakukan serangan yang sangat frontal seperti ketika menghadapi Vietnam. Melawan Vietnam itu menurut saya juga satu keajaiban ya, karena Indonesia kan jarang sekali bisa menang melawan Vietnam di level senior, tapi kemarin Sintayong itu menerapkan taktik yang menurut saya luar biasa. Kaget juga pemain Vietnam karena taktiknya frontal, high defensive line, 5 pemain belakang Indonesia berada di sekitar garis tengah, itu yang membuat tidak berkutik ya Vietnam. Tapi melakukan itu terhadap Jepang saya kira kontraproduktif, karena Jepang bedalah levelnya dengan Vietnam. Jadi menurut saya Sintayong akan lebih defensif, compact di belakang, mungkin dengan 6 atau 7 pemain, kemudian melakukan counter attack. Itu yang paling realistis dari sisi kemampuan tim, dari sisi skill individu. Saya rasa itu yang paling mungkin dilakukan oleh pasukannya Sintayong. Lebih defensif begitu ya dibandingkan pada saat melawan Vietnam. Tapi apakah ada kemudian strategi atau kejutan yang bisa dilakukan ST ya untuk bisa menembus gawang Jepang? Karena memang sebetulnya Jepang pun kalau saya lihat dalam 2 pertandingan pertama agak meremehkan Vietnam dan Irak ya. Tidak menurunkan skuad terbaik. Contohnya Tomiyasu tidak diturunkan sejak awal di lini pertahanan. Baru ketika melawan Irak diturunkan di babak kedua. Saya rasa itu strategi yang menurut saya agak blunder dari Jepang, karena kemudian setelah mereka kebobolan 2 gol agak sulit untuk mengejar. Lawan Vietnam kebobolan 2 gol mereka bisa kejar 4 gol, tapi lawan Irak beda lagi. Jadi di lini belakang Jepang masih punya kelemahan lah. Dan saya rasa dengan penampilan Indonesia melawan Vietnam yang menurut saya extraordinary ya, sejauh ini penampilan tim nasional Indonesia, kalau itu bisa di-copy dalam arti semangatnya dan dalam bagaimana mereka melakukan pergerakan tanpa bola, strategi yang ketika kehilangan bola, bagaimana mereka melakukan determinasi ketika masuk ke kotak penalti. Tapi mungkin memang tidak akan seperti menghadapi Vietnam. Jadi mungkin agak lebih defensif di belakang, lalu kemudian berusaha untuk bisa keluar dari perangkap serangan Jepang lewat lini tengah yang lebih kompak. Kemudian ada 1-2 pemain, Marcelino Ferdinand mungkin bisa menjadi kunci dalam permainan Indonesia kalau melakukan serangan balik. Baik, Bung Joy, tentunya ini bukan hanya laga hidup mati bagi Indonesia, Jepang juga membutuhkan 3 poin sepertinya dari Indonesia. Kalau Anda mengatakan di 2 pertandingan sebelumnya, Jepang seperti ada meremehkan sedikit 2 lawannya. Kalau melawan Indonesia malam nanti, khawatirnya akan all out sepertinya Jepang. Anda melihatnya seperti apa, Bung Joy? Ya, itu saya khawatirnya Jepang itu seperti singa terluka ya, setelah 2 pertandingan yang sebetulnya tidak terlalu memuaskan lah, apalagi ketika menghadapi Irak. Melawan Vietnam pun menurut saya itu bukan Jepang lah, itu mereka rada main-main. Hanya sedikit serius ketika mereka ketinggalan 2 gol gitu. Jadi menurut saya sekarang mereka akan gaspol sejak sepak mula, dan kemudian ya Indonesia kalau bisa bertahan dalam 45 menit, saya rasa Jepang akan kesulitan dalam babak kedua gitu. Dan itu yang peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Tapi saya yakin betul mereka akan gaspol, karena mereka kan butuh menang. Kalau kalah mereka harus bersaing dengan peringkat ketiga. Ini agak berat juga bagi Jepang.
Nah, bagaimanapun hasil pertandingan malam nanti, peluang Indonesia untuk lolos di peringkat 3 terbaik juga bergantung pada pertandingan lain, yaitu Jordan versus Bahrain besok. Anda melihatnya akan seperti apa Jordan versus Bahrain ini? Bahrain sebetulnya udah relatif aman dalam arti bahwa dia kan poinnya 3, selisih golnya -1. Yang agak bahaya juga Oman sebetulnya. Oman kan nilainya 1, mereka akan melawan Kirgistan, tim paling lemah di grup itu gitu loh. Bahrain memang sekarang pesaing kuat. Jadi yang sudah dari 4 tim yang peringkat ketiga yang sudah lolos, Suriah dan Palestina, Indonesia dan Bahrain cukup aman. Oman yang mengancam gitu loh. Cina sudah saya tidak hitung karena sudah praktis tidak akan bisa mengejar peringkat ketiga terbaik gitu loh. Jadi memang kalau saya sebut sih Bahrain lawan Jordan sudah lolos, jadi kemungkinan besar juga mereka akan bermain tidak akan bermain full. Oman yang akan mati-matian menghadapi Kirgistan karena mereka masih punya peluang sama seperti Indonesia peluangnya. Kalau menang lawan Kirgistan, mereka punya peluang untuk bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Baik, kalau kemudian Indonesia memainkan strategi defensif seperti yang tadi Anda sebutkan di awal, apa kira-kira serangan dari Jepang yang paling perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia? Ya, pemain-pemain Jepang punya skill individu yang di atas rata-rata pemain Asia ya. Ada Minamino di sana, ada Kubo di sana, ada Wataru Endo. Jadi rasanya sih memang mereka tidak akan bermain full dengan kecepatan tinggi. Tapi yang saya lihat ketika menghadapi Vietnam sudah ketinggalan 2 gol, mereka juga bermain santai ya. Tapi memang determinasinya ketika di sepertiga akhir itu yang sangat bahaya ya. Pergerakan tanpa bola pemain-pemain Jepang itu juga luar biasa. Ini yang harus diwaspadai oleh para bek Indonesia dan pemain gelandang bertahan yang mungkin akan bermain rapat di sekitar kotak penalti Indonesia. Apakah artinya prediksi Anda STY akan mengubah formasi dari 2 pertandingan sebelumnya? Ya, 2 pertandingan sebelumnya dia lebih prefer 3-4-3 ya. Tapi menurut saya dalam pertandingan menghadapi Irak tuh ada juga formasi 5 di belakang gitu loh kalau kehilangan bola. Bahkan ketika menghadapi Vietnam, mereka pun bermain dengan 5 pemain di belakang ketika kehilangan bola. Jadi saya lebih yakin Sintayong akan memasang formasi 5-4-1 karena memang akan dibuat sangat padat di sekitar kotak penalti dengan mungkin 9 pemain hanya meninggalkan Rafael Struijk mungkin di lini depan. Jadi mungkin itu strategi yang paling possible ya yang akan diterapkan oleh Sintayong. Ya, menarik juga untuk menyaksikan head to head dari Endo dan Hafner, Bung Joy. Anda melihatnya akan seperti apa? Bagaimana, Mbak? Maaf. Iya, menarik juga untuk melihat head to head dari Endo yang juga bermain di Eropa dengan Hafner. Anda melihatnya akan seperti apa? Ya, Endo kan pemain yang sudah sangat berpengalaman, sangat senior, sudah lama juga menjadi kapten Jepang ya. Jadi saya rasa ini head to head yang menarik juga karena Hafner meskipun baru beberapa saat ya bergabung dengan tim nasional Indonesia, tapi sudah cukup tune in lah. Walaupun belum sebagus pemain naturalisasi yang lain. Kalau kita bicara misalnya Elkan Bagot, itu kan dia sudah benar-benar bisa bagus gitu loh dalam berinteraksi dengan pemain lainnya. Tapi memang akan ada pertarungan head to head yang menarik antara Hafner dengan Wataru Endo. Iya, penyerang juga menanti akan ada beberapa pemain yang dicadangkan. Anda melihatnya siapa yang kemudian akan digunakan STY untuk menjadi tombak penyerang malam hari ini? Apalagi kalau tadi Anda prediksi akan menggunakan formasi 1 penyerang di depan. Saya menduga masih Struijk ya, karena dia yang dia skillnya bagus, tenang sekali. Meskipun syutingnya tidak terlalu bagus, tapi dia punya beberapa shot on target yang bagus menghadapi Vietnam. Gitu loh, menghadapi tim seperti Jepang memang butuh pemain-pemain dengan ketenangan yang sangat tinggi. Marcelino kalau menurut saya bisa menjadi motor di lini tengah karena skill pemain ini sangat bagus ya. Dia percaya diri banget gitu. Dia bisa menggiring bola mungkin 20-30 meter untuk memberi ruang kepada pemain lainnya untuk bergerak maju gitu. Jadi saya masih menduga Marcelino akan menjadi poros serangan dari Indonesia dan Struijk akan menjadi ujung tombak di depan. Oke, Bung Joy, ini ekspektasi pecinta sepak bola tanah air begitu tinggi ya bagi Asnawi dan kawan-kawan. Kalau lolos ke babak 16 besar, tentunya ini menjadi sejarah baru bagi sepak bola kita. Tapi kalau gagal, tentunya harapannya masyarakat harus fair ya dan tidak menghujat kemudian, harus fair melihat perkembangan timnas kita. Prediksi Anda, Bung Joy, untuk malam nanti?
Ya, apapun hasilnya saya melihat bahwa sudah ada banyak sekali kemajuan ya. Kalau kita lihat sejak Sintayong pegang sampai sekarang itu kan dia melakukan banyak revolusi di tubuh tim nasional. Dia melakukan pemotongan satu generasi, cara bermainnya juga berbeda. Meskipun dia masih sering komplain soal basic, tapi saya melihat terutama ketika pertandingan melawan Vietnam ada banyak sekali kemajuan, confidence-nya luar biasa tinggi. Fisik mereka bisa bermain mungkin 80% dari 100% pertandingan, 80 menit mereka masih bugar sekali gitu loh. Jadi ini kemajuan yang luar biasa menurut saya, dan kalaupun bilang Anda tadi kalau kita misalnya tidak bisa ke 16 besar, Indonesia ya harus legowo juga karena yang dihadapi adalah tim-tim terbaik di Asia kan, Jepang dan Irak gitu loh. Vietnam sudah bisa dilewati. Jadi itu menurut saya poin plus juga bagi Indonesia. Ya, kita nantikan dan kita dukung bersama dari sini. Terima kasih Bung Joy sudah bersedia berbincang di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.